Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kufur dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mereksen atau merespon pidato atau dakwah dari seorang ustadz yang berdakwah yang menyatakan bahwa kaki Habib yang nakal, yang bermaksiat, yang kotor dibanding dengan kepala kiai yang bersurban masih lebih mulia telapak kaki Habib. Ini benar-benar orasi ya, atau benar-benar opini yang tidak etis, yang sangat tidak logis. Apakah benar kenyataannya seperti itu? Apakah ada dalilnya atau ada referensinya? Apakah bisa dipercaya penyampaian seperti itu? Menurut saya ini merupakan narasi yang serampangan dan pembodohan kepada umat. Itu luar biasa kalau Habib bertindak sewenang-wenang, misalnya melakukan maksiat, narkoba, nyabu dan lain-lain. Kemudian kiai yang alim, orang yang takut kepada Allah, masih lebih mulia telapak kaki Habib. Ini fatwa yang tidak usah diikuti. Ini fatwa nyeleneh. Kebanyakan kiai itu adalah alim. Kalau alim takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alimnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya punya ilmu, mengantarkan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah namanya ulama. Kalau ulama ya jelas pewaris para nabi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, orang yang punya ilmu dan takut kepada Allah, itulah namanya ulama. Jadi tolak ukurnya orang itu mulia atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolak ukurnya adalah sampai di mana letak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu memposisikan diri takwanya sampai di mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca kitab An-Nasaihud Diniyah. Di sana ada penjelasan wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Termasuk dari karamah, kemuliaan, itu dakwah tadi yang disampaikan tentang masalah kemuliaan, yakni Habib yang bermaksiat masih lebih mulia, telapak kakinya lebih mulia daripada kiai yang bersorban. Kalau kita membaca ibarat bahwa di antara kemuliaan di dunia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, di antaranya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya di antara kalian di sisi Allah adalah paling takwanya di antara kalian. Kalau mengikuti pendapat yang tadi atau dakwah yang tadi, jelas menyimpang dari firman Allah. Ternyata Allah berfirman, paling mulianya seseorang di hadapan Allah nanti adalah tolak ukurnya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takwanya kepada Allah,
maka orang itu semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Maka di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah dijelaskan faja'alal karamata indahu bittaqwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan karamah, memberikan kemuliaan kepada seseorang di sisi Allah nanti bittaqwa, dengan sebab takwanya. Labil ansabi, ya, ini diperjelas ya, labil ansabi, tidak sebab beberapa nasab. Jadi walaupun nasabnya bagus, walaupun nasabnya darah biru misalnya, tapi kalau tidak takwa kepada Allah, maka orang itu tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa, orang ajami yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ namanya karamah. Orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kiai yang bersurban kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nasabnya misalnya lebih rendah, maka itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya di sini labil ansabi, bukan karena nasab. Mulianya di sisi Allah bukan karena nasab, labil ansabi. Tapi apa? Bittaqwa, dengan ketakwaannya. Jadi tolak ukurnya, batasannya adalah takwa. Walabil amwali, dan juga bukan karena harta. Bukan karena kekayaannya, di dunia dia kaya, semua kebutuhannya serba terpenuhi, serba berkecukupan. Namun karena tidak takwa kepada Allah, dia tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala bi syai'in akhara, dan juga bukan karena sesuatu yang lain. Walaupun dia punya ilmu sekalipun, tapi tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dimuliakan oleh Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang nanti di hadapan Allah bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, bukan karena segala sesuatu yang lain. Tapi jelas inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu tidak benar. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kufur dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Saya nyatakan tidak benar. Opini yang menyatakan seperti Ustadz tadi itu tidak benar. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin. Banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Dengan takwanya dia akan diberikan beberapa kebaikan dan keberuntungan. Wa darajatin wa hasanatin, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apanya? Dengan sebab takwanya kepada Allah. Akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah dengan sebab apanya? Dengan sebab takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata-kata seperti itu, telapak kaki Habib yang bermaksud lebih mulia daripada kiai yang bersurban, sebenarnya ndak usah orasi-orasi seperti itu, narasi-narasi seperti itu ndak usah disampaikan. Kami umat Islam sudah jelas memastikan memuliakan Habib, memuliakan Sayyid, memuliakan dzurriyyah Rasulullah karena karabatnya, karena dekatnya mereka dengan Rasulullah. Kami tetap memuliakan, tapi penyimpangan-penyimpangan, orasi-orasi yang disampaikan yang jauh dari syariat, kami tidak akan mengikuti. Mohon maaf, kami tidak akan mengikuti. Dan kami juga membaca keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, apabila melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sebaliknya,
jika bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, siksanya juga dilipat gandakan. Silahkan dibaca pendapat Sayyid Abdullah Al-Haddad seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.